Sekarang saya akan melanjutkan untuk membacakan Anda buku dengan judul Six Thinking Hats, Kelola Rapat Lebih Baik dan Buat Keputusan Lebih Cepat oleh Edward de Bono. Bab 15. Pemikiran Topi Merah. Bahasa emosi. Emosi tidak harus bersifat logis atau konsisten. Emosi bisa disesuaikan dengan bahasa. Tolak godaan untuk membenarkan emosi. Hal tersulit tentang pemakaian topi berpikir merah ini adalah menolak godaan untuk membenarkan emosi yang diutarakan. Pembenaran semacam itu bisa jadi benar atau malah salah. Dalam kedua kondisi itu, pemikiran topi merah menjadikannya tidak penting. Contoh, jangan pedulikan alasan Anda tidak mempercayainya. Anda tidak mempercayainya. Anda menyukai gagasan berkantor di New York. Tidak perlu menjelaskan secara detail alasan Anda menyukai gagasan itu. Hal itu bisa muncul kemudian ketika kita sudah tiba pada keputusan mengenai masalah itu. Kita dididik untuk meminta maaf atas emosi dan perasaan yang diperlihatkan karena kedua hal itu bukanlah bagian dari pemikiran logis. Oleh karena itu, kita cenderung memperlakukan mereka sebagai perpanjangan dari logika. Jika kita tidak menyukai seseorang, pasti ada alasan bagus untuk itu. Jika kita menyukai suatu proyek, ini pasti didasarkan pada logika. Pemikiran topi merah membebaskan kita dari kewajiban-kewajiban seperti itu. Apakah ini berarti kita bebas memiliki dan menyimpan prasangka-prasangka apapun yang kita inginkan? Tidak adakah bahaya besar di sini? Justru sebaliknya. Bisa jadi ada bahaya yang lebih besar dalam prasangka-prasangka yang ternyata didasarkan pada logika dibanding dalam prasangka-prasangka yang diakui sebagai emosi. Saya tidak menentang upaya penyelidikan emosi dan pembentukannya, tetapi itu bukanlah bagian dari idiom topi merah. Emosi berubah-ubah dan kerap tidak konsisten. Ada satu kuesioner yang menanyai warga Amerika apakah mereka mendukung perlibatan Amerika Tengah. Sebagian besarnya mendukung perlibatan. Namun ada mayoritas yang menentang setiap metode pelibatan yang diusulkan. Sangat mungkin mendukung upaya pelibatan secara teoretis, tapi menentangnya ketika abstrak itu diterjemahkan ke dalam ungkapan yang konkret. Secara logika hal ini mungkin tidak masuk akal, tapi di dunia emosi hal ini memang masuk akal. Konvensi topi merah bukanlah trompet emosi. Meski beberapa orang mungkin tergoda untuk menggunakannya dengan cara demikian. Konvensi topi merah lebih mirip cermin yang memantulkan emosi-emosi dalam segala kompleksitasnya. Konon bangsa Inuit atau Eskimo punya 20 kata untuk salju. Ada budaya-budaya yang punya banyak kata untuk beragam nuansa cinta. Bahasa Inggris dan bahasa Eropa tidak punya bermacam-macam kata yang menandakan emosi dalam pemakaian umum. Ada like or dislike, hate or love, please or not please, happy or unhappy. Misalnya, kita bisa menggunakan suatu kata untuk menandakan positif belum pasti dan kata lain untuk negatif belum pasti. Kata suspicious agak terlalu negatif. Oleh karena pemikiran topi merah memungkinkan kita untuk bersikap berani dan terbuka terhadap perasaan kita, maka kita bisa berusaha menyesuaikan perasaan itu dengan situasi. Tanpa topi merah, kita cenderung dibatasi pada kata-kata lebih keras yang ditambah dengan nada suara dan ekspresi wajah. Contoh, saya merasakan keraguan Anda terhadap perjanjian ini. Anda tidak ingin terlibat, tapi Anda juga tidak ingin tidak dilibatkan. Anda ingin bersikap siap sedia, siap untuk terlibat ketika perjanjian itu cocok untuk Anda. Anda tidak suka Morgan, tapi Anda merasa khawatir akan dia. Anda akan dengan senang hati mempunyai alasan bagus untuk tidak menyukainya. Kita benar-benar tidak sepakat tentang masalah ini.
Muncul deflasi tentang spekulasi ini. Rasa antusiasnya tidak berkurang, tapi lebih mirip kebocoran yang sangat perlahan pada perahu karet yang dipompa. Anda tidak bisa melihat apapun yang terjadi, tapi ketika Anda melihat lagi setelah beberapa waktu, perahu karet itu jelas lebih lembek daripada sebelumnya. Topi merah memberikan kebebasan bagi pemikir untuk menjadi lebih seperti seorang pujangga dengan perasaannya. Topi merah membuat perasaan patut diperlihatkan. Sekian saya bacakan bab 15. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di bab selanjutnya.